Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vandanu Erlangga Septia Malasadi. Saya kuliah di Universitas Jambi, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. NIM D1B019047. Di sini saya akan memaparkan video tentang bagaimana budidaya tanaman sampai hasil panennya di dalam polybag dan di lingkungan komplek. Di sini sekaligus kita akan melakukan praktek dan praktikum untuk matkul dasar-dasar agronomi yang dibimbing oleh Bu Elis Kartika. Jadi untuk kedepannya kita akan menyaksikan bagaimana proses budidaya tanaman kangkung ini. Silakan untuk ditonton. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke tahap pertama ya. Jadi kita namanya itu tahap kita pengen sebelum nanam kita masukkan dulu media tanamnya untuk di polybag ini. Polybag ini ukurannya sedang aja sih, nggak terlalu gede-gede, cukup 20 kali 20 gitu. Jadi sedang aja karena ini cuma nanam kangkung ya, bukan nanam yang lain. Nah, kita masukin tanahnya 3/4 dari polybagnya. Kita masukkan kayak gini. Oke, jadi ini tanah yang udah keisi 4/5 ya. Jadi ini tanahnya itu saya pakainya tanah yang ada, yaitu tanah biji ya, tanah organik. Jadi tanah itu sebenarnya udah ada kompos ya, udah ada kandungan-kandungan dari pupuknya. Tapi nanti saya juga akan pakai sekaligus juga pupuknya. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuki tahap untuk masukkan biji kangkung ke dalam tanah yang sudah siap. Jadi ini biji kangkung yang sudah direndam ya selama kurang lebih 6 jam di dalam air. Ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi ciri-ciri yang biji yang sudah direndam itu dia itu agak sedikit pecah-pecah dan ada kecambah putih-putih ini seperti yang bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menanam biji kangkungnya. Jadi caranya itu kita taruh biji kangkung itu satu-satu dengan jarak tanamnya itu yang agak sedikit jarang-jarang, tidak berdekatan dan juga tidak terlalu berjauhan. Jadi ini dimasukin satu seperti ini, lalu kita ambil lagi, dimasukin lagi seperti ini, kita ambil lagi, dimasukin lagi, sampai kira-kira bisa dimasukkan sampai 10 biji ya, 10 atau 7 atau 5 itu bebas sih, terserah ingin menanamnya. Jadi ini pupuk yang saya akan pakai untuk nanti habis penanaman benihnya, penanaman bijinya, kita akan masuki pupuk kandang ini di atas tanahnya yang sudah ditaburi oleh biji-bijinya. Jadi kalau misalkan dalam ilmunya kita bisa menghitung berapa sih yang
standarnya pupuk itu digunakan untuk tanaman ini. Cuman kalau misalkan memang sudah terlatih atau pengen nyoba-nyoba, kita bisa mengira-ngira sendiri takarannya seperti apa. Namun memang ada ilmunya untuk menakar pupuk itu bagusnya itu berapa takaran, nanti akan dipaparkan. Jadi caranya itu kita taburin pupuknya di atas seperti ini, diratakan. Ini gunanya pupuk kandang ini juga untuk mempercepat proses pertumbuhan untuk kangkungnya ya, agar mereka itu cepat tumbuh dan juga tumbuhnya itu sehat. Ini bisa kalian temukan di mana aja, bisa pakai pupuk kandang yang ada di setiap daerah Anda. Mungkin ada pakai pupuk yang dari kotoran ayam atau kotoran sapi. Kalau saya dari kotoran kambing. Dan ini juga nggak perlu banyak-banyak karena bisa menutup untuk bijinya susah untuk tumbuh. Jadi kira-kira saja untuk menutupinya. Tapi nanti ada hitung-hitungannya juga untuk bagaimana mengira-ngira, untuk bagaimana menghitung pupuk kandang ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan melalui proses penyiraman. Di sini yang kita lihat sendiri karena saya tinggal di komplek, jadi cuma seginilah lahan yang saya punya untuk bertanam. Jadi setelah melalui proses tadi untuk menaburkan biji, menyediakan media tanam dan menyediakan pupuk, kita selanjutnya akan menyiram tanaman ini secukupnya ya. Nah, di sini kita penyiraman itu kalau di dalam musim hujan mungkin sehari sekali ya, dan kalau misalkan nggak musim hujan itu 2 kali sehari, dan itu aja sih cukup untuk penyiramannya. Karena kalau kangkung itu penyiramannya kebanyakan, dia akan sulit untuk tumbuh. Jadi itu saja untuk penyiraman. Jadi next kita akan menunggu prosesnya untuk kangkung itu tumbuh seperti apa. See ya. Oke, jadi ini udah seminggu ya, dan ini tanaman kangkung yang sudah seminggu umurnya. Tapi kalau yang ini 2 minggu karena udah ditanemin sebelum ini, jadi hitungannya 2 minggu. Nah, di sini ada yang tumbuh, ada yang enggak. Di sini karena faktor dari cahaya matahari. Bisa lihat sendiri, ini kondisinya itu lagi hujan ya di Bekasi bulan November. Nah, kalau yang ini itu disebabkan oleh hama tikus. Kalau di sini tikus. Jadi kalau misalkan solusinya sih cuman bisa dipindahin aja, soalnya awalnya kan ditaruh di sana. Jadi ditaruh di sini biar lebih aman. Dan cahaya matahari biasanya masuknya di sini. Jadi ditaruh di sini. Baru nanti kalau udah sore dipindahin ke sini. Karena ini lagi juga musim hujan kan, cahaya matahari kurang masuk. Jadinya memang harus ekstra hati-hati. Jadi ya udah, ini penampakan tanaman kangkung yang umurnya seminggu. Udah lumayan lah ya. So, jadi next aja tunggu minggu berikutnya seperti apa penampakannya. See ya. Oke, jadi di sini udah minggu kedua.
Di sini udah lumayan tinggi ya. Yang awalnya 5 cm di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, ini udah sampai antara 10 sampai 15 permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Juga tumbuhnya udah sehat-sehat, lumayan lah. Ini yang 4 saya pilih yang terbaik ya. Sebenarnya masih ada sisa lagi tuh banyak, cuman ada beberapa yang kurang, jadi saya pilih untuk 4 aja. Di sini kita bisa lihat yang waktu minggu kemarin itu kan cuma 5 cm ya. Ini udah nambah sekitar antara 10 cm lebih kayak gitu. Ya lumayan lah untuk kawasan komplek yang kurang banget cahayanya. Di sini penyiraman 2 kali ya, penyiraman 2 kali. Juga belum dikasih pupuk. Sebenarnya nggak usah dikasih pupuk lagi sih, nggak apa-apa. Ya udah, next gimana penampakannya 3 minggu ya. See ya. Oke, jadi ini udah hari minggu ke-3. Di sini udah lumayan lebih tumbuh lagi, tapi ini agak layu ya, karena memang faktor kurangnya matahari, jadi agak layu. Jadi tingginya itu udah 28 sampai 30 cm di atas permukaan tanah. Ya cukup bagus lah ya untuk pertama awal. Jadi sebenarnya udah siap panen sih kalau dilihat dari harinya ya. Soalnya kan emang harinya itu berkisar antara 20 sampai 30 harian. Sedangkan ini udah 21 hari. Udah siap. Saya mau nunggu 30 hari, cuman kayaknya ini untuk perjalanan pertama saya panen saja untuk hari ini, untuk keempat tanaman ini. Soalnya masih banyak tanaman yang ini, cuman yang untuk khusus 4 ini karena ini yang paling tumbuh besar ya, jadi ini udah ready untuk panen. Jadi gimana panennya nanti. Oke. See ya. Oke, jadi di sini saya ingin menerapkan yang namanya pemanenan ya. Cuman ini kangkungnya sebenarnya masih muda, masih bisa tumbuh lagi karena ini masih 21 hari. Karena yang idealnya umurnya itu 27 hari ya kayaknya. 27 hari sampai 30 hari gitu. Tapi ini masih 21 hari, jadi ini masih terbilang muda. Tapi kalau yang mau kangkung muda siap dipanen, ini udah siap sih sebenarnya. Karena ini berhubung juga untuk pertama kalinya, jadi kita memang harus cobain untuk panen. Sebenarnya 2 cara untuk panen, itu cara potong dengan cara cabut. Nah di sini saya ingin menerapkannya dengan cara cabut. Jadi kalau misalkan cara cabut ya gampang aja, tinggal dicabut terus dibersihin tanahnya yang masih ada di akar-akarnya, selesai itu kan, taruh tanaman lain gitu. Nah juga yang lain gitu kan, tinggal cabut, bersihin, terus tinggal gitu aja sih cara. Nggak ribet-ribet amat, nggak usah pakai teknik macam-macam ya, cuman gini-gini doang sih. Kalau mau di grab itu apa ya, dicengkram langsung kayak gini, nggak semuanya gini set langsung dicabut tuh nggak apa-apa. Cuman karena berhubung juga sedikit ya, salah satu lah biar aman gitu. Ya dan nanti next gimana hasil untuk panennya, menghasilkan berapa gitu, kita skip nanti setelah pencabutannya gimana, beratnya segimana gitu. Oke, jadi ini hasil tanaman yang udah dipanen ya. Untuk 4 polybag tanaman kangkung dapatnya segini sih.
Ini akarnya belum dibersihin ya, jadi kita timbang dulu berapa sih kalau misalkan masih ada akar gitu. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget sih, cuman ini bisa satu ikut kangkung ya, bisa satu ikut kangkung. Jadi mumpung saya punya timbangannya ya, jadi saya mau tahu berapa sih beratnya ini. Jadi ini ditimbang, jadi beratnya ini sekitar 102 gram ya, sekitar 100-an gram lah ya. Lumayan untuk hasil panen pertama sih. Untuk ini untuk 4 polybag sih, belum termasuk dengan polybag yang lainnya, karena masih ada, saya punya sekitar 9 polybag lagi. Jadi ini untuk 4 polybag sendiri menghasilkan 102 gram. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat untuk pertama kali. Jadi memang ini hasilnya yang kita tunggu-tunggu selama 3 minggu ya, 3 mingguan, 21 hari. Ya udah ya, mungkin segini aja sih video dari saya. Ini kita sama-sama belajar. Saya juga masih mahasiswa yang sedang belajar, jadi mungkin banyak kesalahan untuk beberapa cara pamanennya atau untuk pembibitannya gitu. Jadi masih banyak salah mungkin ya, dan hasilnya pun juga tidak maksimal sebenarnya. Jadi inilah hasil saya yang dapatkan untuk pertama kalinya saya menanam kangkung di komplek di rumah saya sendiri, yang keadaannya sih tertutup, kurang matahari gitu, kurang matahari masuk secara langsung. Jadinya memang agak susah untuk menanam tanaman yang seperti ini, tapi nggak apa-apa. Saya harap ini dimaklumkan, karena ini juga untuk sekaligus memenuhi tugas praktikum saya. Jadi ya sudah, saya tidak tahu apakah ada video selanjutnya lagi, cuman kayaknya sih enggak ya. Cuman ya udahlah, segitu saya sih. Bye.